Halo semuanya, gue Fadlan. Di video kali ini kita bakal membahas dasar-dasar penggunaan AI, khususnya dalam Generative Image AI. Materi kali ini itu bakal penting banget ketika kalian baru aja eksplorasi gambar dengan tools AI untuk pertama kalinya. Materi kali ini juga bermanfaat ketika teman-teman membuat desain dashmat-nya. Kayak misalkan membuat aset ilustrasi, kemudian membuat desain karakter misalkan, dan lain sebagainya. Jadi mari kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu konfigurasi prompt. Prompt adalah perintah dari kita ke AI untuk membuat sesuatu. Jadi bayangin teman-teman sedang mengobrol dengan AI dan teman-teman membicarakan tentang apa yang ingin teman-teman buat. Kalau misalkan teman-teman membuat gambar pada AI yang penggunaannya itu untuk chat seperti ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya, teman-teman itu perlu memasukkan perintah untuk men-trigger AI membuatkan sebuah gambar. Seperti misalkan, tolong buatkan gambar sebuah ilustrasi bergaya seni anime, kemudian teman-teman misalkan kayak tambahin karakternya, dan lain sebagainya. Nah, itu perintah yang kita gunakan. Tapi beda ketika teman-teman menggunakan AI Generative Image, kayak misalkan Leonardo AI, Midjourney, kemudian Stable Diffusion, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman itu cukup menambahkan tanda koma pada setiap perintah yang teman-teman tambahkan. Kayak misalkan kayak gini. A fantasy portrait illustration, a charming young woman, rounded eyeglasses, a fashionable white dress, dan seterusnya. Seperti itu. Itu perbedaannya. Jadi teman-teman nggak perlu menambahkan lagi sebuah perintah agar men-trigger AI membuatkan sebuah gambar. Seperti itu teman-teman. Nah, berarti teman-teman cukup tahu kalau misalkan pada setiap perintah yang teman-teman masukkan, itu selalu dipisahkan dengan tanda koma. Begitu. Sekarang kita bahas tentang negative prompt. Apa sih negative prompt? Apa bedanya dengan prompt biasa? Nah, negative prompt ini mempunyai kebalikan dengan prompt yang biasa, yaitu sebuah perintah larangan dari kita ke AI. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat sebuah gambar dan teman-teman ada elemen yang teman-teman tidak inginkan ada di gambarnya, nah teman-teman bisa menambahkan hal tersebut di negative prompt. Kayak misalkan gini contohnya, teman-teman ingin membuat sebuah gambar tanpa watermark, karena kadang-kadang AI itu membuatkan sebuah gambar yang memunculkan kayak watermark gitu. Nah, ketika teman-teman menambahkan no watermark pada prompt, itu sebetulnya cara yang bisa-bisa aja, tapi kurang efektif. Jadi teman-teman seharusnya, teman-teman itu menuliskan watermark pada kolom negative prompt. Karena negative prompt ini, kolomnya itu biasanya terpisah dengan prompt. Seperti itu teman-teman. Sekarang pertanyaannya gimana kalau misalkan di platform AI yang teman-teman pakai itu nggak ada negative prompt? Nah, sebetulnya teman-teman harus muter otak sedikit. Antara teman-teman memperbaiki prompt yang teman-teman tulis, atau teman-teman generate berulang kali sampai teman-teman mendapatkan gambar yang mendekati keinginan teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu konfigurasi seed. Seed seperti namanya yaitu bibit. Nah, kalau misalkan teman-teman ingat peribahasa apa yang kalian tanam adalah apa yang kalian tuai. Nah, di AI, seed itu berupa kode acak yang menentukan hasil pada gambar AI. Nah, seed ini bisa teman-teman temui di generation info pada gambar AI yang teman-teman sempat buat sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat gambar AI yang sama seperti sebelumnya, teman-teman bisa menambahkan seed number ini pada generation gambar berikutnya. Dengan catatan, semakin banyak prompt tambahan yang teman-teman pakai, semakin berkurang kemiripan dengan gambar yang sebelumnya. Konfigurasi berikutnya ada CFG Scale. Agak susah spellingnya, jadi kita sebut aja CFG Scale. Singkat aja, CFG Scale ini adalah sebuah konfigurasi yang mengatur seberapa patuh AI terhadap prompt yang kita tuliskan. Jadi kalau misalkan diibaratkan, dia itu sebuah ruang kreativitas yang AI punya. Semakin besar nilai dari CFG Scale, berarti semakin kecil ruang kreativitas yang AI miliki. Kalau misalkan semakin kecil nilai CFG Scale, berarti semakin besar ruang kreativitas yang AI miliki. Kalau misalkan ruang kreativitas AI itu semakin besar, berarti AI itu bisa lebih memberontak atau bisa membuat gambar yang agak
berbeda dari prompt yang kita buatkan. Jadi prompt itu hanya sebagai batu loncatan aja bagi AI. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, bisa teman-teman baca dari slide yang aku berikan di layar. Yang terakhir ada model. Model itu maksudnya sebuah dataset gambar yang sudah dilatih ke AI. Nah, dataset atau model ini itu bisa menghasilkan artistik yang berbeda-beda. Kayak misalkan gini, di Midjourney itu ada model yang namanya tuh Niji. Niji ini tuh bisa menghasilkan gambar dengan gaya seni anime. Di Leonardo AI juga ada yang sama, yaitu namanya Leonardo Anime XL. Keduanya sama-sama menghasilkan gaya seni anime, tapi output gambarnya itu bisa berbeda. Karena apa? Itu ada banyak faktor. Nanti teman-teman bisa merasakan sendiri perbedaan output dari kedua gaya seni anime yang mereka tawarkan. Jadi kalau misalkan teman-teman mencoba di Midjourney menghasilkan output gaya seni anime, kemudian teman-teman coba di Leonardo AI juga sama menghasilkan gaya seni anime, itu teman-teman mungkin bakal merasakan adanya perbedaan dari segi artistiknya. Nah, faktor yang menyebabkan keduanya bisa berbeda itu ada banyak banget. Salah satunya adalah gambar yang digunakan ketika training itu juga berbeda, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan untuk basic generative AI sebagai fundamental. Semoga bermanfaat. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan soal materi kali ini, teman-teman bisa tanyain aja di Discord servernya pakai AI dan jangan lupa tag gua. Itu aja teman-teman, sampai jumpa di materi kita berikutnya. Dah.